Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Cloud Computing Technology 1, dan di mana di sini saya akan membuat hands-on dari subbab bagian lab, yang dimana di lab ini itu adalah Managing Red Hat OpenStack Platform Networking. Nah, jadi pada praktikum kali ini, di sini kita akan mempelajari gimana sih cara untuk membuat project network, lalu gimana cara untuk buat subnetnya juga. Di sini juga kita akan coba menjalankan instance-nya. Lalu di sini kita akan coba untuk melihat OVN flow atau flow jaringan yang berkaitan dengan instance tersebut gitu. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri itu yang pertama adalah untuk memahami bagaimana sih cara dari OpenStack itu mengelola jaringan virtual pada level project, serta gimana juga cara backend networking itu ngebuat aturan flow untuk instance yang dijalankan. Nah, mungkin langsung saja di sini ada beberapa instruction yang akan kita ikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan praktikum ini. Jadi yang pertama di sini itu sama seperti praktikum sebelumnya. Langkah yang pertama kita akan menyiapkan environment-nya terlebih dahulu, yang dimana kita bisa menggunakan perintah lab networking review start. Nah, caranya di sini itu kita akan ke workstation terlebih dahulu di lab environment ya. Di sini kita ke workstation, lalu kita open console. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu ya. Kita klik student user. Untuk passwordnya di sini adalah student. Oke, kita enter. Tunggu dulu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kita akan ke activities, lalu kita pergi ke terminal. Oke, di sini kita close aja. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya tadi kita akan menyiapkan environment-nya terlebih dahulu dengan cara perintah lab networking review start. Oke, jadi di sini kita bisa ketik perintah lab networking review start. Oke, kita enter. Sini bisa kita fullin ya. Kita full screen biar terlihat jelas. Oke, di sini kita tunggu dulu supaya bisa sampai hasilnya di sini sukses semua. Kita tunggu. Oke, jika sudah, nanti kita bisa langsung saja ke instruction-nya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa instruksi, ada 3 poin, ada berapa ini? Ada 4 poin, yang dimana setiap poin di sini bisa kita show solution untuk melihat bagian-bagiannya. Di poin 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, begitupun di bagian 2, 3, dan 4. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini sudah sukses semua, jadi kita bisa langsung saja ke instruction bagian 1. Oke, di sini instructionnya as the developer one user in the production project. Create a project network name production network for. Create the production subnet for. Subnet link in to production network for. Use ini untuk dari subnet range-nya ya. For the subnet range, lalu nanti kita akan menghidupkan enable DHCP. Lalu di sini ada kita juga akan mengkonfigurasikan name servernya. Lalu mungkin langsung saja ya, kita bisa langsung ke langkah 1.1, yang dimana 1.1 di sini itu kita akan coba untuk
menggunakan user developer 1 pada project production yang dimana kita akan menjalankan perintah search developer 1 production RC. Kita ke terminal lagi. Di sini kita bisa langsung ketik aja perintahnya search /developer 1 min production min RC. Nah, ini kita enter. Oke. Dengan kita melakukan search pada file kredensial ini, komen dari OpenStack berikutnya itu bakal dijalanin menggunakan hak akses dari user developer 1 pada project production, seperti itu. Jadi di sini kita langsung saja ke langkah kedua, yang dimana itu kita akan membuat networking production network 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah OpenStack network create production. Di sini production network 4 min f JSON. Nah, di sini itu kita akan membuat sebuah project network yang dimana nantinya itu bakal digunain sebagai jaringan tempat instansinya terhubung. Nah, di sini kita langsung saja ketik perintahnya OpenStack network create. Oke, kita enter. Salah ya? Oh, kurang backslash ya harusnya. Berarti di sini OpenStack network create. Oke, selanjutnya kita akan gunakan perintah production min network 4 min network 4 min f JSON. Oke, seperti ini kita enter. Oke, jadi di sini dia akan muncul project network yang berbentuk JSON ya. Nih bisa kita lihat di sini. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk membuat project network yang dimana nantinya bakal digunain untuk jaringan di tempat instansinya itu terhubung. Nah, network ini sendiri itu bersifat virtual dan cuma digunain pada project yang terkait saja, seperti itu. Oke, lanjut kita ke 1.3 yang dimana di sini kita akan membuat subnet production subnet 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah subnet OpenStack subnet create. Lalu di sini kita akan tambahkan subnet range-nya seperti pada perintah di atas ini, yaitu 192.168.10.0/24. Lalu untuk DNS name servernya itu adalah 172.25.250.254, sama seperti name server di sini. Lalu di sini juga kita akan membuat di sini kita akan buat network production network 4 production subnet 4 min f JSON. Nah, itu nantinya akan dihubungkan ke network ini ya. Kita bisa langsung saja di sini ketik perintahnya. Yang pertama OpenStack subnet create backslash. Kita enter. Di sini kita tambahkan subnet range-nya. Range-nya itu tadi 192.168.10.0. /24 ya. Oke, di sini backslash lagi. Selanjutnya kita tambahkan
name servernya atau DNS name server. Di sini DNS name server 172.25.250 254. Kita lihat. Oke, lalu sini kita backslash, kita enter. Setelah itu kita tambahkan min network production, min network for, lalu production, min subnet for, min f JSON. Oke, kita tunggu. Nah, setelah berhasil dia akan muncul seperti ini. Yang dimana pada langkah ini itu di sini kita nentuin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu subnet range-nya, lalu ada DNS name servernya, lalu nantinya subnetnya itu bakal dihubungkan ke network production network for, dan nanti di output ini di sini bisa kita lihat subnetnya itu berhasil dibuat, yang dimana sebentar. Nah, yang dimana di bagian DHCP ini bisa kita lihat bahwa DHCP-nya itu adalah aktif ya, dalam keadaan aktif dia. Lalu untuk gateway IP-nya bisa kita lihat secara default dia adalah 192.168.10.1, yang dimana artinya instansinya itu instance yang terhubung ke subnet ini nantinya dapat memperoleh alamat IP secara otomatis seperti itu. Oke, kita bisa langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu di bagian poin nomor 2. Oke, di nomor 2 ini kita bisa kita lihat create an instance name production server for using the settings in the following table. Oke. Jadi di bagian ini kita akan menjalankan instance production di server 4. Yang dimana di sini kita akan membuat instance-nya bernama production server 4 menggunakan image-nya itu adalah rel 8. Lalu di sini ada flavor default, flavornya itu default. Lalu network-nya itu adalah production network 4. Lalu key pair-nya adalah example key pair. Kita lihat di sini. Oke, kerekam ya. Nah, mungkin langsung saja di sini kita ikutin aja perintahnya ya. Untuk bagian nomor 2 di sini langsung saja kita gunakan perintah OpenStack server create. Di sini kita tambahkan image-nya itu rel 8, flavornya default, key name-nya example key pair. Lalu di sini ada NIC net ID-nya production network 4. Lalu production server for minf JSON. Oke, di sini langsung saja kita OpenStack server create backslash. Kita enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan min image rel 8 backslash. Selanjutnya kita tambahkan tadi ada flavornya default. Ini adalah maaf. Oke, di sini backslash. Selanjutnya kita tambahkan key name-nya ya. Key name-nya itu example key pair. Key name di sini itu berarti example apa tadi? Key pair.
Oke, seperti ini. Di sini kita backslash juga. Selanjutnya kita tambahkan min NIC net ID ya. Sama dengan production network 4. Oke. Selanjutnya kita tambahkan min wait production min server 4 min f JSON. Oke. Kita enter. Nah, apa ini ya? Aduh, ininya salah lagi. Oke, di sini kita ulangin ya. Ini harusnya 8-nya nggak kayak gini. Harusnya 8-nya nggak spasi. Kita coba dulu di sini ulangin OpenStack server create. Lalu di sini min image rel 8 backslash. Lalu di sini min flavornya adalah default. Lalu adalah min k min name example min k paid. Kita lihat dulu min k name example k paid. Oke, kita enter. Setelah itu min NIC net ID sama dengan production network 4. Astaga, salah. Oke, di sini kita harus teliti ya teman-teman, karena kalau salah aja kita bisa ngulang. Jadi kita harus benar-benar teliti. Image rel 8. Min flavor default min k min name example k pair. Oke, di sini min NIC net ID production network 4. Ini enggak? Oke, kita enter. Setelah itu di sini kita tambahkan wait production server. Server 4 min f JSON. Oke, seperti ini. Kita tunggu dulu ya.
Tunggu dulu sebentar. Oke, mungkin di sini saya sambil jelasin sedikit ya. Jadi pada langkah ini, nah ini keluar outputnya. Oke, jadi pada langkah ini itu instance sendiri itu tuh dijalanin dan juga langsung dihubungkan ke jaringan yang sebelumnya udah kita buat. Nah, di sini ada opsi min wait yang dimana min wait ini tuh digunakan supaya proses komennya itu bisa nunggu sampai instance-nya selesai dibuat dan nantinya statusnya itu bakalan aktif. Nah, dari output ini bisa kita lihat ada beberapa informasi penting ya, kayak misalkan ada nama instance-nya. Di sini bisa kita lihat untuk name-nya yaitu production server 4. Nah, di sini juga ada statusnya itu adalah aktif, bisa kita lihat. Lalu di sini ada apa lagi ya? Nah, di sini juga ada flavornya, default. Lalu di sini ada host ID-nya, ada ID-nya. Lalu ada image-nya, tadi adalah real 8. Lalu kita menggunakan key name-nya itu adalah key example key pair, seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Untuk outputnya itu sama seperti yang ada di instruction. Jadi di sini mungkin kita bisa langsung saja untuk ke langkah ketiga. Yang dimana di langkah ketiga ini kita akan beralih ke kredensial operator 1 pada project production. Nah, setelah kita berhasil membuat instance tadi, di sini kita perlu mencari informasi operasional dari instance tersebut. Seperti misalnya compute node tempat si instance-nya itu berjalan dan dari MAC address portnya sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah search operator 1 production RC. Kita coba dulu di sini search /operator 1 min production min RC. Nah, seperti ini. Jadi kita sekarang kita sudah berada di operator 1 ya. Sebentar, oke. Selanjutnya dengan adanya hak akses operator ini, di sini kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap si resource instance dan juga jaringannya. Nah, di 3.2 di sini kita akan menentukan compute node dari instance-nya dengan perintah OpenStack server show. Lalu di sini kita gunakan perintah production server for minf.json. Jadi di sini kita coba dulu OpenStack server show. Lalu di sini kita gunakan perintah production server 4 minf.json. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat astaga, di sini salah ya. Typo ternyata. Ini berarti harusnya show. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah,
bisa kita lihat bahwa outputnya itu seperti ini. Jika kita perhatikan di sini ada sebentar di sini. Oke. Jadi, bisa kita lihat dari output ini, kita perhatikan pada bagian OS X srf attr host di sini, file tersebut itu nunjukin compute node tempat si instance-nya itu dijalankan. Jadi sebagai contoh, misalkan pada output itu kan bisa kita lihat, terlihat bahwa instance-nya berjalan di compute 1 overcloud example.com ya. Nah, jadi informasi ini tuh penting karena flow jaringan instansi itu bakalan diperiksa langsung pada compute node yang menampung instance tersebut. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita bisa langsung next saja ke 3.3. Nah, di bagian ini kita akan menentukan MAC address instance-nya. Jadi di sini kita bisa menggunakan perintah OpenStack port list min server production server for minf JSON. Oke, kita coba dulu OpenStack port list min server production min server for minf JSON. Nah, outputnya seperti ini. Jadi dari output ini bisa kita lihat di sini ada ID portnya, lalu ada juga MAC address-nya yaitu FA163ED1M122. Setelah itu di sini status portnya adalah aktif. Nah, MAC address inilah yang nantinya bakal digunain untuk memfilter flow pada open switch. Sebagai contoh pada output ini kan terlihat MAC address-nya itu adalah FA163ED15122. Nah, kalau misalkan nantinya di fix IP address-nya, sebentar. Nah, untuk device IP address-nya itu adalah IP address-nya 192.168.10.213. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian 4, yang dimana di bagian 4 ini kita akan login ke compute node. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui compute node tempat instance itu dijalankan. Sekarang di sini kita masuk ke compute node tersebut dengan perintah ssh hit admin compute 1. Jadi kita menggunakan ssh di sini. Kita coba dulu. Perintahnya adalah ssh hit min admin compute 1. Oke. Selanjutnya di sini kita enter. Nah, nanti kita akan masuk di head admin compute 1 ya. Ini sudah pindah direktori kita. Selanjutnya kita gunakan perintah sudo min i. Kita akan berpindah menjadi user root-nya dengan perintah sudo min i. Nah, seperti ini. Langkah ini tuh bisa dilakuin karena pemeriksaan flow pada open switch itu membutuhkan akses administratif di compute node sendiri. Selanjutnya kita akan nampilin pada apa ini? Nah, selanjutnya kita akan nampilin pada brin command. Run the
of CTL, DAM flows, BRIN comment, and filter the result by the MAC address of production main server for logout when finished. Oke, kalau udah selesai kita akan keluar, lalu nanti kita akan langsung evaluasi. Oke, di sini kita coba dulu perintahnya, yaitu OFS main OFCTL DAM flows BRIN Oke, kita enter. Di sini kita tambahkan dulu grep apa tadi? FA 16 ini tadi MAC address-nya itu adalah FA 16 3E D1 5122. Oke, di sini kita enter. Oke, di sini outputnya seperti ini ya, bisa kita lihat. Di sini ada cukinya, lalu ada durationnya, ada table segala macam ya. Nah, jadi di sini kita kan tadi menggunakan perintah bridge atau bridge BRIN, yang dimana bridge BRIN ini tuh merupakan integration bridge pada OpenSwitch yang menangani konektivitas jaringan virtual internal untuk si instance-nya. Nah, dengan memfilter berdasarkan MAC address instance, di sini kita bisa melihat flow yang secara khusus itu berkaitan dengan instance production server 4. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat lagi di instruction-nya. Nah, untuk tahapannya di sini sudah selesai. Selanjutnya kita ke evaluation, yang dimana di sini grade your work by running the lab command from your workstation machine correct and report failures and rerun the script until successful. Oke, jadi kita akan coba untuk melihat semua langkahnya itu apakah sudah selesai atau belum. Jadi kalau misalkan nanti ada yang masih valid, kita diminta untuk mengulang lagi sampai semuanya menjadi successful seperti itu. Oke, mungkin langsung saja di sini kita gunakan perintah lab networking review grid. Kita scroll. Di sini tadi kenapa ada bagian ini? Tadi saya sempat nyoba saya sesuaiin sama perintah menggunakan MAC address ini ya. Tapi ternyata nggak bisa, jadi benar emang kita menggunakan MAC address yang dari output kita tadi di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung saja exit ya untuk kembali ke workstation-nya. Oke, kita lab networking review grid. Kita lihat, nah di sini sudah pas semua, yang dimana artinya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan praktikum ini. Jadi pada tahap evaluasi ini kita sudah berhasil untuk membuat networkingnya, lalu kita berhasil membuat subnet serta menjalankan instance-nya, dan kita berhasil untuk mengkonfigurasi networking sesuai dengan yang diminta.
Oke, selanjutnya kita akan selesaikan labnya dengan perintah lab networking review finish. Kita enter. Nah, pada bagian lab networking review finish, ini tuh digunain untuk ngebersihin research dari lab yang sudah kita jalanin. Biar nanti saat kita coba untuk praktikum di lab selanjutnya, itu praktikum saat ini itu nggak memengaruhi pada praktikum selanjutnya, seperti itu. Makanya kita harus finish terlebih dahulu sebelum melanjutkan praktik selanjutnya. Oke, ini sudah sukses semua. Oke, ini sudah selesai juga. Jadi, kesimpulannya pada praktikum kali ini, di sini kita berhasil untuk membuat project network bernama Production Network 4, lalu kita juga berhasil untuk membuat subnet production subnet 4, lalu kita menjalankan instance production server 4, lalu kita berhasil untuk menentukan compute node dan juga MAC address instance-nya, dan melihat flow jaringan pada OpenSwitch yang berkaitan dengan instance tersebut ya tadi. Lalu kesimpulannya, jadi praktikum ini tuh bisa membantu kita untuk memahami bahwa OpenStack networking itu nggak cuman bekerja di level konfigurasi pengguna saja, tapi juga membentuk aturan forwarding dan juga switching virtual di backend compute node-nya. Nah, di sini kita bisa memperoleh pemahaman untuk mengenai hubungan antara network, subnet, port, instance, dan juga flow jaringan pada Red Hat OpenStack platform ini. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.